Untuk resep yang pertama, untuk cara membuatnya, siapkan 250 gram tepung terigu protein sedang, tambahkan 2 sendok makan maizena, 40 gram gula halus, seperempat sendok teh garam, dan setengah sendok teh vanili bubuk. Aduk sampai tercampur rata. Lalu tambahkan 2 sendok makan minyak goreng, 50 gram margarin. Aduk kembali sampai adonan tercampur rata. Kemudian tuang secara bertahap 80 ml air es sambil diaduk. Melanjutkan mengaduk dengan tangan. Aduk dan uleni ringan adonannya sampai tercampur rata dan tidak menempel di tangan lagi. Kemudian bungkus adonan dengan plastik. Dan diamkan selama 30 menit supaya adonan lebih lentur dan elastis. Setelah 30 menit, adonannya lebih lentur dan elastis seperti ini. Selanjutnya siapkan pisang yang sudah matang secukupnya. Saya siapkan 9 buah pisang uli. Lalu potong serong pisangnya. Saya potong menjadi 3 bagian setiap pisangnya. Selanjutnya bagi adonan menjadi beberapa bagian. Tutup adonan yang belum dipakai dengan plastik supaya tidak kering. Sebelumnya cuci tangan dan keringkan ya. Ambil satu bagian adonan dan gilas tipis adonannya. Rapikan bagian pinggir yang tidak lurus. Lalu potong memanjang dengan lebar sekitar 3 cm atau sesuai selera. Ambil satu potong pisang. Kemudian lilit pisang dengan adonan kulit sampai pisangnya tertutup rapat semua. Tekan-tekan kulitnya supaya rapat dan tidak terbuka saat digoreng ya.
Selanjutnya panaskan minyak goreng yang cukup banyak dengan api sedang. Setelah minyaknya panas, kecilkan sedikit apinya. Masukkan pisang molen secukupnya. Dan goreng dengan api sedang cenderung kecil sampai matang, yaitu kulitnya sudah berwarna kuning kecoklatan. Bolak-balik pisang molennya supaya matang merata ya. Setelah pisang molennya agak kokoh, aduk-aduk supaya matang merata. Pisang molennya sudah matang, lalu angkat dan tiriskan. Pisang molennya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, renyah, dan empuk. Renyahnya awet lebih dari 12 jam. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang kedua, untuk cara membuatnya, tuang 450 ml santan ke dalam panci, tambahkan 1/4 sendok teh garam, 2 lembar daun pandan, sobek-sobek dan simpulkan. Rebus sampai mendidih sambil terus diaduk supaya santannya tidak pecah. Sudah mendidih, matikan kompor, lalu angkat dan biarkan sampai hangat. Kemudian masukkan 150 gram tape singkong ke dalam wadah, tambahkan 200 gram gula pasir, aduk sambil ditekan sampai tercampur rata dan tapenya halus. Lalu siapkan 250 gram tepung beras dalam wadah, tambahkan 50 gram tepung terigu, dan 1 sendok teh ragi instan, pastikan masih aktif. Aduk-aduk. Kemudian masukkan santan yang sudah hangat secara bertahap dan bergantian dengan campuran tepung. Tuang 1/3 santan hangatnya. Aduk sampai adonan tercampur rata dan gulanya larut. Kemudian masukkan 1/3 campuran tepung. Aduk kembali sampai rata.
Lakukan sampai selesai. Aduk sampai adonan tercampur rata, tidak bergerindil dan licin. Adonan sudah tercampur rata. Kemudian tutup wadahnya dengan serbet bersih dan diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, adonan sudah mengembang, lalu aduk sampai buihnya hilang. Selanjutnya, panaskan cetakan dengan api kecil. Setelah cetakannya panas, olesi tipis dengan margarin. Setiap akan dituang, aduk adonan sampai buihnya hilang. Lalu tuang adonan sampai 3/4 cetakan. Segera tutup cetakannya. Panggang dengan api kecil sampai matang. Permukaan kuenya sudah tidak lengket dan pinggirnya sudah berwarna kuning kecoklatan, jadi sudah matang. Lalu angkat. Apem panggangnya yang empuk dan menul-menul siap disajikan ya. Resep yang ketiga, untuk cara membuatnya, siapkan 250 gram labu kuning tanpa kulit, lalu potong kecil-kecil, berat bersih tanpa kulit ya. Kemudian kukus sampai matang dan empuk sekitar 15-20 menit. Sambil menunggu labu kuningnya matang, saya akan membuat lapisan putihnya. Masukkan 50 gram tepung beras ke dalam wadah. Tambahkan 30 gram tepung tapioka, 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk. Lalu tuang 250 ml santan agak kental sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata.
Kemudian saring adonan putihnya. Dan sisihkan. Setelah 15-20 menit, tusuk labu kuningnya dengan garpu. Jika sudah empuk, maka sudah matang ya. Lalu angkat dan biarkan sampai hangat. Setelah labu kuningnya hangat, masukkan ke dalam chopper atau blender. Tambahkan 110 gram gula pasir. Tuang 180 ml santan kekentalan sedang. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk, 70 gram tepung tapioka, 30 gram tepung beras. Lalu proses sampai adonan tercampur rata dan halus. Kemudian saring adonan labu kuningnya. Selanjutnya siapkan cetakan. Saya menggunakan cetakan kue jasmine seperti ini. Olesi tipis seluruh sisinya dengan minyak goreng. Sebelumnya panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Lalu masukkan dan tata cetakan kuenya. Terlebih dahulu aduk adonan putihnya. Lalu masukkan 1 sendok makan adonan putih ke dalam cetakan. Dan kukus dengan api sedang selama 5 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, jangan lupa bungkus tutup kukusannya dengan serbet bersih ya. Setelah 5 menit, aduk adonan labu kuningnya. Kemudian tuang adonan sampai 3/4 cetakan atau bagi adonan secara merata. Dan kukus selama 10 menit. Setelah 10 menit, aduk kembali adonan putihnya. Kemudian masukkan 2 sendok makan adonan ke dalam cetakan. Masih tersisa untuk adonan putihnya. Lalu bagi adonan yang tersisa secara merata. Dan kukus kembali selama 15 menit. Setelah 15 menit, sudah matang ya. Lalu matikan kompornya dan angkat. Biarkan kuenya sampai dingin atau suhu ruang. Saat kue masih panas, permukaannya masih basah dan menempel di tangan ya. Tetapi setelah dingin, permukaan akan set. Setelah dingin,
Keluarkan kuenya dari cetakan. Siapkan daun pisang yang sudah dibentuk bulat untuk alas kuenya. Kue talam labu kuningnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget dan teksturnya sangat lembut. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang keempat, untuk cara membuatnya, campur kelapa parut secukupnya dan sedikit garam. Aduk sampai tercampur rata. Tambahkan 1 lembar daun pandan. Dan kukus selama 15 menit. Setelah 15 menit, kemudian angkat dan sisihkan. Selanjutnya untuk membuat 150 ml jus pandan, masukkan 15 lembar daun pandan. Sebelumnya cuci bersih dan potong kecil-kecil. Masukkan ke dalam chopper atau blender. Lalu tambahkan 150 sampai 160 ml air. Dan proses sampai daun pandannya menjadi halus. Kemudian saring dan peras. Dan takar jus pandannya sampai 150 ml. Kemudian tuang 200 ml santan ke dalam panci. Tambahkan 150 ml jus pandan, 125 gram gula pasir. Nyalakan kompornya dan rebus sambil terus diaduk sampai gulanya larut. Tidak sampai mendidih ya. Gulanya sudah larut, matikan kompornya. Lalu angkat dan biarkan sampai hangat. Selanjutnya masukkan 100 gram tepung beras ke dalam wadah. Tambahkan 75 gram tepung tapioka, 1/4 sendok teh garam. Aduk rata. Lalu tuang rebusan santan dan jus pandan yang sudah hangat. Aduk sampai adonan tercampur rata dan tidak bergerindil. Saring adonannya. Selanjutnya siapkan cetakan kue talam dan olesi tipis dengan minyak goreng. Sebelumnya panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Masukkan dan tata cetakan kuenya.
Dan kukus cetakan kuenya selama 5 menit. Ini salah satu tips supaya kuenya berlesung ya. Setelah 5 menit, sebelum dituang, aduk adonan supaya tercampur rata. Kemudian tuang adonan sampai 3/4 cetakan. Tutup kukusannya dan kukus selama 10 menit dengan api besar. Gunakan api besar supaya kuenya berlesung. Jika menggunakan kukusan biasa, bungkus tutup kukusan dengan serbet atau kain bersih. Setelah 10 menit, buka tutup kukusan beberapa saat. Tutup kembali kukusannya dan kukus kembali selama 5 menit. Untuk total mengukusnya selama 15 menit ya. Setelah 5 menit, matikan kompornya. Lalu angkat. Biarkan sampai kuenya dingin atau suhu ruang ya. Setelah dingin, keluarkan kuenya dari cetakan. Tata kuenya di piring saji dengan menggunakan kelapa parut. Kue lumpangnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget dengan tekstur yang kenyal lembut. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Dan untuk resep yang kelima, untuk cara membuatnya, siapkan 130 ml air hangat suam-suam kuku. Jangan terlalu panas supaya tidak membuat ragi instannya mati. Tambahkan 1 sendok teh gula pasir dan 1 sendok teh ragi instan. Aduk sampai tercampur rata. Lalu tutup gelasnya dan diamkan selama 10 menit hingga berbuih. Setelah 10 menit, air raginya sudah berbuih. Selanjutnya masukkan 200 gram tepung terigu protein tinggi ke dalam wadah. Tambahkan setengah sendok teh garam. Aduk rata. Lalu tuang air ragi ke dalam adonan tepung. Aduk dan uleni sampai adonan tercampur rata, yaitu setengah kalis. Lanjutkan menguleni dengan tangan. Adonan sudah tercampur rata. Kemudian tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Uleni sampai adonan kalis, yaitu tidak menempel di tangan.
Sesekali banting-banting adonan. Adonannya sudah kalis, tidak menempel di tangan lagi. Olesi tipis wadahnya dengan minyak goreng. Letakkan adonan di dalamnya. Lalu tutup wadahnya dengan plastik wrap atau dengan serbet bersih. Diamkan selama 1 jam hingga adonan mengembang. Sambil menunggu adonan mengembang, saya akan membuat toppingnya. Lelehkan 1 sendok makan margarin. Masukkan setengah buah bawang bombay ukuran sedang yang sudah diiris tipis. Lalu tumis bawang bombaynya sampai harum dan layu. Sudah harum, kemudian masukkan 3 buah sosis yang sudah dipotong tipis. Lalu tumis sosisnya sampai matang. Sudah matang, matikan kompornya. Lalu angkat dan biarkan sampai dingin. Setelah 1 jam, adonan sudah mengembang. Lalu kempiskan adonan. Selanjutnya, siapkan cetakan kue 7 lubang. Olesi tipis seluruh sisi lubangnya dengan margarin. Lalu bagi dan timbang adonan masing-masing 30 gram. Adonan sudah ditimbang masing-masing 30 gram. Tutup sisa adonan supaya tidak kering. Terlebih dahulu cuci tangan dan keringkan. Kemudian bulatkan adonan. Lalu masukkan ke dalam cetakan. Dan pipihkan adonan dalam cetakan. Tusuk-tusuk permukaannya dengan garpu. Kemudian diamkan selama 15 menit. Setelah 15 menit, beri dan olesi permukaan dengan saus bolognese. Bisa diganti dengan saus spaghetti atau saus sambal atau saus tomat. Beri sosis dan bawang bombay yang sudah ditumis. Lalu tambahkan keju mozzarella atau keju quick melt secukupnya.
dan taburi oregano secukupnya. Kemudian panggang di atas api yang sangat kecil. Tutup cetakannya. Panggang dengan api sangat kecil selama 15 menit. Setelah 15 menit, sudah matang. Lalu angkat. Pizza mininya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Meski tanpa telur, tapi teksturnya sudah empuk ya.